Merawat diri sendiri, memupuk ulas asih terhadap diri sendiri. Orang yang kita kasihi tidak ingin kita menderita. Setelah meninggal, mereka ingin kita bahagia. Kita mungkin masih bertahan pada rasa duka, mempercayai bahwa rasa duka dan putus asa yang mendalam merupakan tolak ukur seberapa dalam rasa cinta kita bagi orang yang kita telah meninggalkan kita. Atau kita mungkin terus menyiksa diri sendiri dengan perasaan yang bersalah, penyesalan yang mendalam, dan rasa kecewa yang mendalam. Tetapi pertanyaannya sebenarnya adalah bukan apakah orang yang kita kasihi dapat memaafkan atas kegagalan kita, tetapi apakah kita dapat memaafkan diri kita sendiri. Apakah kita memiliki welas asih yang cukup untuk diri sendiri? Dapatkah kita melihat bahwa kita telah melakukan yang terbaik di dalam kondisi pada waktu itu? Untuk membantu kita memupuk welas asih terhadap diri sendiri, kita perlu melihat diri sendiri dan hubungan dengan orang yang kita kasihi secara mendalam. Segala sesuatu yang tercipta saling bergantungan satu sama lain. Satu situasi muncul karena berbagai sebab dan kondisi yang tidak terbatas. Ketika kita dapat melihat bahwa ini adalah karena itu, kita akan merasakan lebih ringan. Ketika kita memahami bahwa kita telah melakukan yang terbaik semampu kita, dan bahwa kita selalu melakukan hal terbaik semampu kita dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan merasa terlalu terbebani. Kita dapat menerima kekurangan dan memaafkan diri kita sendiri. Bersentuhan dengan anak kecil di dalam diri, kita dapat membantu kita untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik, menerima kekurangan, dan memupuk welas asih bagi diri sendiri. Anak kecil yang terluka dalam dirinya menderita dengan hebat ketika kehilangan seseorang yang kita cintai. Kehilangan ini menyentuh perasaan kehilangan yang sudah ada sebelumnya dan luka yang belum sembuh, melipat gandakan rasa sakit yang kita alami. Latihan meditasi dipandu akan sangat membantu untuk membangun koneksi dengan anak kecil di dalam diri kita dan memperdalam pengertian dari segi welas asih cinta kasih kita. Anak kecil sangatlah mudah terluka. Lirikan mata yang terlalu tajam atau kata-kata ancaman atau penuh celaan dari orang tua dapat menorehkan luka yang dalam dan menimbulkan rasa malu pada dirinya. Saat kita usia 5 tahun, kita sangat rentan, rapuh, dan mudah dipengaruhi. Luka-luka yang kita terima pada usia tersebut dan keyakinan yang terbentuk masih terpendam dalam diri kita. Jadi, kita harus perlakukan anak kecil berusia 5 tahun dalam diri kita dengan lemah lembut, penuh cinta kasih dan pengertian. Di dalam meditasi ini, kita kembali ke rumah dan terkoneksi dengan anak kecil berusia 5 tahun yang ada di dalam diri kita. Anak kecil mungkin masih memiliki luka yang mendalam, yang telah terabaikan selama ini. Ketika kita melihat diri kita sendiri sebagai anak kecil berusia 5 tahun, welas asih akan muncul di dalam diri kita untuk membantu kita memupuk welas asih bagi diri sendiri dan memperdalam wawasan kita. Perlu sentuhan dengan anak kecil di dalam diri kita dan mendengarkannya, bukan mengabaikan atau menyepelekan hal itu. Memahami luka dan rasa sakit dari anak kecil di dalam diri kita, kita akan munculkan welas asih dan cinta dan kasih kita kepada diri kita. Cinta kasih adalah pengertian. Ketika kita mampu menyentuh dan mengenali rasa sakit di dalam diri kita, kita memiliki kesempatan untuk merawat dan mentransformasikan. Meditasi tentang diri kita sewaktu kecil akan membawa wawasan bagi penderitaan yang kita alami pada saat ini. Latihan meditasi yaitu berawal dari pernapasan masuk dan keluar secara sadar dan penuh kesadaran. Anda dapat mengatakan, bernapas masuk, aku melihat diriku sebagai anak kecil berusia 5 tahun. Napas keluar, aku tersenyum dengan penuh welas asih kepada anak kecil berusia 5 tahun yang ada di dalam diriku ini. Bernapas masuk akan melihat betapa polos, rentan, dan rapuhnya diriku sewaktu berusia 5 tahun. Bernapas keluar, aku merangkul dan menghibur anak kecil yang terluka di dalam dirinya. Bernapas masuk akan melihat anak kecil di dalam diriku yang masih hidup di dalam diriku ini. Bernapas keluar, aku mendengarkan anak kecil di dalam diriku secara mendalam. Ketika kita memahami penderitaan orang tua, kita dapat menerima kekurangan mereka dengan kelebihan yang mudah. Ini akan membantu kita memahami akar penderitaan dari dalam diri, membantu kita menerima kekurangan kita dengan lebih mudah. Jika Anda mau, Anda dapat melanjutkan meditasi dan mengamati orang tua atau wali Anda sebagai anak kecil.
Seperti Anda, mereka juga pernah kecil, rentan, dan mudah terluka. Seperti Anda, mereka mungkin masih membawa luka dan penderitaan di dalam dirinya. Bernapas masuk akan melihat ibuku, ayahku, waliku, saudaraku, sebagai anak kecil berusia 5 tahun dan bernapas keluar. Aku tersenyum dengan penuh welas asih kepada mereka dan seterusnya. Ketika kita bersentuhan dengan penderitaan yang dialami oleh orang tua ketika masih anak-anak, welas asih akan tumbuh di dalam diri kita. Welas asih ini memiliki kapasitas untuk menyembuhkan diri ketika dan hubungan kita lagi berantakan. Dengan welas asih dan pengertian, muncullah pemaafan. Seperti contohnya, aku berjalan untukmu. Banyak leluhur dan sahabat-sahabat dari generasi telah meninggalkan dunia. Seseorang sahabat dekatku menggunakan kursi roda dan tidak dapat berjalan. Sahabat yang lain merasakan sakit hati yang hebat di lututnya dan tidak dapat menaiki atau menuruni sebuah tangga. Jadi aku berjalan untuk mereka. Ketika aku bernapas masuk, aku berkata kepada diriku sendiri, sangat luar biasa aku masih mampu berjalan seperti ini. Dengan kesadaran penuh, aku dapat menikmati setiap langkahku. Aku berkata, bernapas masuk, aku tahu aku hidup. Bernapas keluar, aku tersenyum pada kehidupan ini. Kesadaran penuh meningkatkan untuk memperhatikan dan menikmati bahwa tubuhku masih hidup dan cukup untuk kuat untuk berjalan. Terkadang aku berkata bahwa aku berjalan, ibuku atau ayahku sedang menikmati langkah bersamaku. Berjalan untuk guruku, aku berjalan, murid-muridku dengan sadar, dengan pikiran yang sadar, menikmati setiap momen. Jadi Anda dapat berjalan untuknya. Dengan demikian, Anda berdua memperoleh manfaat dan mengalami penyembuhan. Bukan hanya penderitaan. Kehidupan penuh dengan penderitaan, tetapi juga penuh dengan berbagai keajaiban. Seperti langit biru, sinar matahari, mata seorang bayi, kehidupan bukan hanya penderitaan saja. Ketika dapat belajar bersentuhan dengan keajaiban kehidupan ada di dalam diri dan di sekeliling kita, di mana saja dan kapan saja. Yang muncul di benak kita adalah terkadang kita mendapatkan segala masalah di dalam kehidupan kita. Kita merasa hidup kita penuh dengan penderitaan, penyesalan, ketidaksempurnaan. Tetapi kita harus bisa melihat bahwa keajaiban dunia tidak hanya sebuah penderitaan, tapi juga memunculkan rasa bahagia, kegembiraan, happy di dalam kehidupan kita. Maka jangan terpuruk dalam sebuah penderitaan. Maka jangan memikirkan yang belum terjadi di dalam hidup kita, tetapi jalani kehidupan saat ini untuk menggapai sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan yang kita raih. Sebagai kata penutup, langkah aku pulang ke bumi. Dengan setiap langkah aku kembali ke asalku. Dengan setiap langkah aku berlindung kepada ibu bumi. Terima kasih.